stasiun ya. Karena yang emplasemen nanti kita bahas tersendiri. Terkait sekarang kita bicara tentang perencanaan stasiun ya. Jadi minggu kemarin kita sudah bicara panjang lebar mengenai perihal stasiun, apa itu stasiun dan sebagainya, termasuk masa depan stasiun itu seperti apa nantinya. Hari ini kita akan bicara tentang perencanaannya ya. Jadi kuliah pada siang ini kita memposisikan diri sebagai perancang ya. Perencana stasiun. Bisa seorang arsitek, bisa seorang sarjana transport ya. Dan biasanya memang tim ya, ada arsiteknya, ada tata kotanya, ada orang ekonomi pun juga ada di sana dalam satu tim perencanaan, terutama perencanaan stasiun. Yang pertama kita bicara tentang politik ya, politik dalam arti di sini kebijakan ya, kemudian lebih ke tujuannya dan sebagainya ya. Pertama tujuan dari pembangunan atau modernisasi. Jadi kita tidak hanya bicara pembangunan stasiun baru ya dalam hal ini, tapi kita juga bicara dalam hal ini modernisasi. Jadi sudah ada stasiun, tetapi ada kebutuhan kemudian dimodernisasi, direnovasi dan sebagainya. Ya. Jadi pengertian kita dalam kuliah ini adalah pembangunan baru dan modernisasi. Tujuan-tujuan apakah yang melatar belakangi terkait dengan pembangunan atau modernisasi stasiun? Itu yang pertama ya, yaitu tentang kalau kita ingin membangun stasiun baru atau modernisasi, itu ternyata kita ingin meningkatkan profitabilitas core bisnis ya. Salah satu tujuannya. Jadi meningkatkan keuntungan dari usaha pengelolaan kereta api. Itulah diperlukan pembangunan baru maupun modernisasi dari stasiun. Kemudian tujuan berikutnya itu terkait dengan ingin meningkatkan profitabilitas juga ya, cuma terkait dengan bisnis penunjangnya ya. Jadi kalau tadi mengenai core bisnisnya, bagaimana kereta api itu bisa lebih banyak mengangkut penumpang ya. Kalau yang kedua ini lebih ke bisnis penunjangnya, misalnya retailnya, propertinya dan sebagainya. Nah, itu tujuan kedua ya. Kemudian tujuan berikutnya ini bersifat gini. Jadi saya cerita dulu bahwa satu stasiun yang sudah terbangun ya, yang biasanya itu berlantai satu ya, itu masih dikatakan bahwa dia tidak memanfaatkan ruang atau space di atasnya, airspace istilahnya ya. Padahal sebenarnya ada kesempatan di atas stasiun pun dikembangkan ya, juga bisa untuk retailnya, untuk propertinya dan sebagainya. Jadi tujuan pembangunan dan modernisasi stasiun itu juga bisa dikaitkan dengan usaha untuk memanfaatkan ruang di atas stasiun yang lama ya. Jadi ada kebutuhan pengembangan, mungkin kanan kirinya sudah terbatas lahannya, dia dikembangkan secara vertikal sehingga
ruang di atas stasiun existing itu bisa dimanfaatkan. Itu adalah salah satu tujuan pembangunan juga. Kemudian berikutnya, jika kita membangun maupun memodernisasi stasiun, itu ternyata juga ada keuntungan atau tujuan sosial, ya, tujuan sosial terhadap lingkungan dari stasiun tersebut, karena dengan adanya pembangunan baru yang mungkin atau tentunya ya lebih besar dan sebagainya, maupun modernisasi menjadi yang kecil menjadi besar, menjadi lebih bagus, itu akan menambah kepadatan atau munculnya kerumunan orang yang baru di situ, sehingga itu menjadi keuntungan sosial juga bagi masyarakat di sekitar stasiun, ya. Contohnya misalnya dengan dibangunnya stasiun baru maupun renovasi tadi, sekitarnya tiba-tiba masyarakat membuat tempat parkir misalnya gitu ya, tempat makan dan sebagainya, sehingga dia ada keuntungan finansial akibat terbangunnya stasiun baru, ya, maupun modernisasi. Kemudian tujuan berikutnya itu lebih luas, ini tujuan lebih luas terkait dengan pengembangan wilayah, ya. Jadi dengan adanya dibikin stasiun baru maupun modernisasi itu mengenerate perkembangan wilayah, ya. Tentunya wilayah menjadi lebih berkembang, ya, lebih karena kota wilayahnya lebih tadi banyak kerumunan yang datang, dia lebih maju, lebih, ya, yang penting wilayah itu menjadi berkembang lah, ya. Kemudian yang terakhir, tujuan pembangunan itu ternyata disediakan atau untuk menyediakan bagi pihak ketiga, ya. Jadi misalnya seperti ada contoh kita yang di sini, ya, pengembang, ada pengembang yang di mana ini Modern Land, ya. Modern Land itu dia merasa kawasan propertinya memerlukan satu buah stasiun, maka anggap aja dia pihak ketiga kan, berarti ya, dia mencari izin dan sebagainya, mengusulkan untuk membangun satu stasiun, ya, yang kalian kenal di sini stasiun Telaga Murni itu adalah stasiun yang dibikin oleh pihak Medland, ya, bukan Medland, ya, Medland, ya, Metropolitan Land, ya. Itu contoh tujuan pembangunan atau modernisasi stasiun yang diperuntukkan untuk pihak ketiga. Nah, mengenai skemanya ini banyak, ya, bisa bermacam-macam. Bisa dibiayai seluruhnya oleh pihak ketiga maupun juga dibiayai oleh perusahaan kereta apinya, ya, ataupun kerjasama dua-duanya, itu sangat memungkinkan. Dan skema ininya, bisnisnya juga bisa bermacam-macam. Contoh misalnya BOT, ya, BOT, sudah kenal, ya, istilah BOT. Build, dibangun dulu, kemudian di operation oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu, kemudian nanti setelah selesai jangka waktu itu diserahkan kepada pihak pertama, ya, asetnya tadi, stasiunnya. Tentunya swasta di sini kan juga berorientasi pada keuntungan, ya. Jadi jangka waktu mengoperasikan itu dia hitung sudah kembali modal itu untuk membangun, kemudian dia mengoperasikan, dia sudah dapat keuntungan, sehingga
asetnya kemudian diserahkan kepada pihak pertama, bisa pemerintah atau bisa kota dan sebagainya. Ya. Ada juga yang BOO misalnya, banyak skema ya. BOO misalnya yang dibangun oleh swasta kemudian diserahkan langsung gitu. Kalau itu diserahkan langsung, tetapi dia tetap bisa mengoperasikan dulu dalam jangka waktu tertentu. Hanya bedanya yang tadi langsung diserahkan, kalau yang tadi diserahkan nanti setelah jangka waktu tertentu. Kalau yang BO itu langsung diserahkan kemudian tapi dia mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu ya. Banyak macam yang lain-lain juga bisa di cari di referensi lain bagaimana cara kerjasama itu. Sebagai contoh dua tadi ya, BOD dan BOO. Kemudian kalau kita sebagai perancana ya, kita sebagai perencana seolah-olah kita ini biro bencana ya, biro bencana yang di-hire oleh seseorang atau klien. Klien ini orang yang meng-hire kita misalnya ya sebagai perencana untuk membuatkan stasiun. Nah ini siapa aja ini yang disebut klien ini? Bisa yang pertama dia adalah operator kereta api ya. Operator kereta api swasta misalnya itu. Di kita belum ada memang ya. Di Indonesia ini belum ada. Ini misalnya di luar negeri itu ada operator kereta api swasta. Nah itu meng-hire kita sebagai perencana untuk dibuatkan perencanaan stasiun, bangunkan suatu stasiun. Bisa juga mereka adalah perusahaan infrastruktur. Tentunya perusahaan infrastruktur ini adalah perusahaan yang diminta untuk membangunkan stasiun oleh pihak yang lain juga. Nah mungkin dia hanya membuat stasiun atas prakarsa sendiri, enggak ya. Dia dimintai satu perusahaan kereta misalnya itu untuk membangun stasiun. Kemudian dia meng-hire kita sebagai perencana. Kemudian kontraktor juga begitu. Dia dapat menang tender misalnya dalam satu tender pembuatan stasiun. Kemudian dia minta kita untuk merencanakan satu stasiun. Berikutnya operator KA pemerintah, misalnya PT KAI ya, itu minta kita dirancangkan sebuah stasiun atau renovasi stasiun misalnya gitu. Berikutnya perusahaan infrastruktur pemerintah ya, sama tadi yang perusahaan infrastruktur intinya ya, bisa swasta bisa pemerintah. Karena dia dapat order untuk membuat stasiun, dia minta kita merencanakan. Berikutnya bisa juga dari pemerintah pusat, ya. Kemudian dari pemerintah kota misalnya gitu bisa juga. Kemudian dari perusahaan properti, ya tadi misalnya seperti Medland tadi ya, dia pengen membuat, sudah dapat perizinan dari kementerian misalnya, sudah mengantongi perizinan, kemudian dia udah misalnya bekerja sama dengan Pemda setempat, kemudian dengan operator kereta api di mana rel itu berada. Nah, terus kemudian dia meng-hire kita sebagai perencana untuk dibuatkan satu perencanaan misalnya gitu. Kemudian ada yang istilahnya, saya perkenalkan istilah public private partnership ya.
ya. Jadi kerjasama antara pemerintah dan privat, apa namanya ini, swasta ya. Jadi PPP ya dalam bahasa Inggrisnya ini sudah di-Indonesiakan menjadi kalau nggak salah kerjasama pemerintah dan swasta ya, KPS. Jadi di situ ada organisasinya atau kita sebut sebagai provider ya, provider KPS. Nah itu menghubungi kita sebagai perencana untuk dibuatkan satu stasiun ya. Itu klien-klien kita ini. Kemudian bisa juga yang menghubungi kita itu pihak ketiga. Misalnya dari pengelola bandara, misalnya AP2 kalau kita ya. Ada pengelola stadion misalnya itu. Atau apalagi ada yang mall yang misalnya, atau perumahan tadi itu ya. Perusahaan properti tadi itu bisa dikatakan sebagai pihak ketiga juga sih sebenarnya. Ya. Itu menghubungi kita untuk dibuatkan perencanaan stasiun. Kenapa ini kita beda-bedakan ya? Karena semua ini klien kita dan masing-masing klien pasti dia mempunyai keinginan sendiri-sendiri ya. Jadi sebagai perencana kita harus menggali itu artinya keinginan dia terhadap apa stasiun itu nanti ya, itu kita harus gali di sana. Mungkin barangnya sama stasiun, tapi karena yang minta atau yang kliennya itu beda-beda, itu akan bisa berbeda ya, menerjemahkan di dalam perencanaannya ya. Contoh misalnya ini yang apa, pemerintah kota ya. Jadi dari kota yang minta dibikinkan apa namanya stasiun, tapi yang bentuknya atapnya mengikuti ini daerah misalnya gitu, mengikuti budaya daerah misalnya gitu. Misalnya minta dibuatkan kayak joglo misalnya gitu ya. Kemudian kalau dari manapun pasti dia mempunyai keinginan atau visi yang berbeda ya. Yang sebagai perencana kita gali semua itu nanti. Kemudian kalau bicara siapa yang akan membiayai ya, ini bisa oleh klien itu ya, tapi juga bisa juga oleh orang lain ya. Jadi misalnya di sini ya daftarnya siapa yang membiayai itu bisa perusahaan KA tadi ya, yang klien kita tadi itu, perusahaan KA swasta, pemerintah ya, perusahaan infrastruktur jika dia bisa membiayai, perusahaan properti tadi itu pihak ketiga ya. Kemudian providernya KPS tadi juga bisa membiayai ya. Jadi dalam hal ini kalau bukan perusahaan kereta ya, dia membiayai itu artinya membiayai lebih dulu gitu ya, pro finance sharing. Dia membiayai dulu, tapi kemudian nantinya akan minta ganti kepada yang memerintah dia juga. Misalnya kalau perusahaan infrastruktur dia dapat apa namanya ordernya dari ya paling perusahaan kereta juga gitu. Ya. Dalam hal ini membiayai lebih dulu. Kontraktor juga gitu kan. Kontraktor itu kan prinsipnya dia membiayai dulu kan. Lalu nanti hasil dari bangunnya dia nagih ke ownernya. Pemerintah ya, apa tadi? Kemudian yang membiayai itu bisa juga dari bank, ya. Kemudian dari pihak ketiga lain tadi, dan tentunya pemerintah kota juga bisa jelas, dan pemerintah pusat. Ya.
Itu siapa-siapa yang membiayai kaitannya dengan klien juga tadi itu. Kemudian nah ini sebelumnya ya, ini kenapa ini ya perlu kita ketahui juga, karena biasanya untuk proses pembiayaan ini juga akan sangat mempengaruhi perencanaan kita nanti ya. Seberapa apa namanya, seberapa besar atau komitmennya, seberapa besar ya bisa mendanai proses pembangunan ini, sehingga akan mempengaruhi proses perencanaan kita juga. Berikutnya proses perencanaan ya. Ini masih dalam kaitan dengan poin A, politik perencanaan. Di dalam proses perencanaan sudah saya sampaikan tadi, semua tujuan klien, harapan klien maupun visi dan visinya mereka itu harus kita cari, kita gali ya. Kita tanyakan kepada mereka, tekniknya bisa macam-macam, supaya kita tahu persis apa sih maksudnya, dia maunya itu apa gitu untuk membangun stasiun itu. Ya, kemudian dari situ kita kristalisasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dalam perencanaan, mengkristalisasi dalam bentuk kebutuhan ya yang akan dipenuhi dalam implementasi pembangunan nantinya. Jadi dari tujuan, harapan, visi mereka muncul kebutuhan, kemudian kita implementasikan dalam pembangunan melalui perencanaan kita. Berikutnya mana ini kalau dasar mana ini? Siklus dulu ya. Tampilannya biasanya nggak kayak gini, ya. Gimana dasarnya nih? Oke, tidak ada. Tidak, Pak. Oh iya, ada. Jadi yang berikutnya adalah terkait dengan ukuran dan lokasi ya. Yang pertama, pemilihan lokasi. Jadi kalau kita sudah dapat order tadi perencanaan stasiun, kita kemudian mencari lokasi ya. Tetapi sebelumnya ya, sebelum ini ya, masih ini tadi yang di proses perencanaan ya, itu terkait di situ adanya persetujuan atau izin yang harus kita peroleh ya. Yang pertama itu tentunya dari pemerintah kota terkait dengan tata kota ya. Itu kita harus dapat mungkin kaitannya nanti dengan IMB ya. Jadi ketepatan tata kota terhadap rencana pembangunan stasiun itu harus diperoleh izinnya dari pemerintah kota ya. Yang kedua, perlu dimintai izin atau paling tidak rekomendasi dari
Badan Keselamatan Kereta Api, ya. Karena kita ini akan membangun stasiun nih. Kalau di kita itu ada namanya KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, di mana kereta api masuk di situ. Itu kita mintakan rekomendasinya atau sarannya bagaimana pembangunan stasiun itu ditinjau dari aspek keselamatan, ya. Itu perlu kita cari rekomendasinya. Kemudian yang berikutnya apa ini? Badan yang mengurusi cagar budaya, ya. Nah, itu juga ini yang terutama misalnya untuk renovasi nih, renovasi bangunan stasiun lama, dia masuk cagar budaya, kemudian mau direnov. Ini kita mintakan rekomendasinya. Nanti terserah mereka apa rekomendasinya, ya. Bisa seperti Jatinegara itu ditinggal mukanya saja misalnya gitu, atau yang lain juga bisa, misalnya ini sebagai ilustrasi, saya tuh pernah di KKP pernah ini ya, ini di luar stasiun ya. Ini ada satu bangunan bersejarah milik kereta api di Bandung. Bangunan dulu percetakan tiket di sana di Lengkong, ya, dengan Lengkong. Itu mau dimanfaatkan atau dikerjasamakan untuk dibangun satu hotel di sana, ya. Nah, itu kita mintakan rekomendasi dari cagar budaya. Kalau nggak salah cagar budaya itu masuk Kemendikbud, ya, Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah Kemendikbud. Nah, itu di sana ternyata hanya rekomendasinya itu supaya boleh dibongkar gitu, cuma disisakan satu pintu aja gitu, yang itu harus ada di dalam hall hotel itu. Jadi tidak harus seperti Jatinegara mukanya dipertahankan gitu, ya, enggak. Tapi ini hanya satu pintu aja, ya, satu pintu dengan artinya, ya, apa namanya, fasadnya gitu. Itu harus tetap ada pasang di hall. Jadi seluruhnya jadi hotel udah gitu, ya. Sayangnya dulu Gambir itu habis gitu, ya, mestinya ada yang ditinggal apanya gitu dipasang di hall itu mestinya gitu. Saya untuk mengingatkan bahwa ini dulu ada bangunan stasiun Gambir yang asli gitu. Itu biasanya yang direkomendasikan oleh cagar budaya, ya. Kemudian perizinan apa lagi yang harus diminta, yaitu dari KLH tentunya. Dari ini sudah kita pernah pelajari, ya, mengenai dampak lingkungannya dengan pembangunan stasiun itu. Karena bangunan stasiun ini adalah bangunan transport, kategorinya bangunan transport, ya. Ini sangat terkait dengan amdal lalu lintas dan sebagainya. Baik itu lalu lintasnya sekitar stasiun maupun lalu lintas kereta apinya itu sendiri gitu, ya. Ya. Itu juga harus dimintakan perizinannya. Kemudian yang terakhir mengenai ini perizinan, itu kita harus minta izin ke Kemenhub, ya. Kaitannya apa? Karena kita akan membangun stasiun baru, pasti menempel pada rel existing, kan. Kita nggak membuat relnya baru, ini hanya stasiunnya aja. Jadi relnya ini miliknya pemerintah, dalam ini Kemenhub. Kita harus minta izin. Satu terkait itu. Yang kedua kaitannya dengan pemerintah itu sudah membuat RIP namanya, Rencana Induk Perkeretaapian, ya. Mungkin sampai 10-20 tahun ke depan itu kayak apa namanya perkereta apiannya.
itu rencana kita untuk membangun stasiun maupun modernisasi itu tidak boleh bertentangan dengan rencana induk itu ya. REM ya, itu yang menyusunkan dari kementerian itu ya. Nah itu kita minta rekomendasi ke sana. Misalnya mereka sudah merencanakan bahwa di lintas utara ini akan dibangun 50 stasiun lagi ya, gitu kan. Nah kita ada di situ, kita akan bangun di mana gitu ya, pas di situ apa namanya ya, masuk kawasan lintas utara misalnya gitu ya, itu bisa diizinkan gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan rencana induknya ya pasti tidak akan diizinkan gitu. Ya. Ini bertanya Pak. Ya. Jikalau misalkan pihak swasta kan merencanakan jalur kereta api. Ya. Jalur kereta api. Ya, jalur kereta api. Tetapi dia bukan stasiunnya ya? Bukan stasiun. Stasiun atau jalur kereta api lah Pak. Keduanya. Kalau misalkan dia tidak dapat izin dari pemerintah, misalkan tidak sesuai dengan Riknas, Ya. tapi pihak swasta ini dia tetap ingin membangun, apakah tetap berjalan atau tidak apa sih berhenti itu proyek? Saya pikir pasti berhenti itu, nggak akan diizinkan, nggak akan keluar rekomendasinya ya. Iya, karena REM ini kan memang sudah disusun sebagai acuan kementerian untuk memberikan kebijakan apa terkait perkereta apian ya. Ya. Jadi pasti sudah disusun sedemikian rupa, termasuk perencanaan kedepannya kan itu bisa 10-20 tahun modelnya. Nah, kalau dia mau bangun di sana ya nggak bisa.